Shalom, selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa kembali pagi ini dalam devotion di hari Rabu tanggal 24 Februari 2021. Sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini, buat pagi yang indah ini Tuhan. Engkau izinkan kami untuk bertemu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kesempatan yang sudah Engkau beri. Bapa, bila sebentar kami anak-anak-Mu mendengarkan sedikit firman-Mu Tuhan, biar apa yang disampaikan itu boleh jadi rema buat anak-anaknya Tuhan yang mendengar. Dan urapi mulut, bibir, dan lidah hamba-Mu agar apa yang kami katakan adalah yang dari Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami minta penyertaan-Mu, kami minta hikmat pengertian yang dari-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Tema hari ini adalah melekat pada Tuhan. Kita baca di Markus 10 ayat 22. Markus 10 ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Anak-anakku, beberapa hari yang lalu kita melewati tanggal 14 Februari. Mungkin anak-anak sudah sangat familiar dengan tanggal 14 Februari yang sering dikatakan hari Valentine, hari kasih sayang, dimana di hari itu hari Valentine itu identik dengan coklat, dengan bunga mawar, dengan love ya, tanda love gitu, sesuatu yang manis, sesuatu yang indah. Ya, itu hanya simbolis saja anak-anakku. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari yang namanya kasih sayang itu harus setiap hari, tidak hanya di tanggal 14 Februari saja, tapi setiap hari di dalam kehidupan kita harus penuh dengan yang namanya kasih sayang. Bicara tentang kasih sayang, bicara tentang cinta, tentu kita semua tahu ya, jika orang sedang jatuh cinta itu gimana rasanya. Orang yang jatuh cinta ini semua akan dilakukan demi orang yang dicintainya. Orang yang sedang jatuh cinta ini rela berkorban demi orang yang dicintainya. Apapun dikorbankan untuk orang yang dicintainya. Lalu kalau ada pertanyaan, seperti apa cinta kita kepada Tuhan? Bagaimana kita harus menjawab anak-anakku? Bagaimana cinta kita kepada Tuhan? Ada sebuah cerita tentang seorang yang kaya. Jadi seorang yang kaya ini mempunyai banyak sekali harta. Dia seorang yang hebat, dia seorang yang pandai, dia seorang yang kaya. Apapun dimilikinya. Hanya satu hal yang ternyata dia belum miliki, yaitu hidup yang kekal. Dia tahu dia sudah punya segalanya dan dia ingin juga punya yang namanya hidup yang kekal. Kemudian orang ini bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku ingin hidup yang kekal, bagaimana caranya? Kemudian Tuhan menjawab, jualah seluruh harta bendamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Anak-anakku, orang ini kemudian menjadi sedih. Kenapa dia sedih? Karena dia harus menjual semua hartanya. Harta yang selama ini dia bangga-banggakan, harta yang selama ini dia miliki, yang membuat dia merasa menjadi orang yang kaya, membuat dia merasa menjadi orang yang hebat karena memiliki segalanya. Dan waktu itu Tuhan bilang, jualah dan ikutlah aku. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, Tuhan bilang, jualah dan ikutlah aku. Dengan cerita ini, apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Tuhan mengajarkan, jangan terikat dengan hal-hal yang duniawi ini. Hidup kekal tidak terjadi karena kebaikan kita, anak-anakku. Jadi hidup kekal itu tidak terjadi karena kebaikan kita, tidak terjadi karena kehebatan kita,
Tetapi hidup kekal itu terjadi karena kebaikan Allah pada manusia. Manusia semestinya mencintai Allah. Manusia semestinya mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Kenapa? Karena Allah yang luar biasa itu sudah terlebih dahulu mencintai manusia. Jadi kita selayaknya mencintai Tuhan dengan luar biasa. Selayaknya kita mencintai Allah kita dengan sepenuh hati kita, melebihi apapun di dunia ini. Karena Tuhan sudah memberi contoh, Tuhan sudah memberi teladan. Dia memberikan hidupnya buat kita, Dia memberikan segalanya buat kita, dan Dia sangat mencintai kita. Jadi anak-anakku, cintailah Tuhan Allahmu melebihi apapun yang di dunia ini. Itu saja singkat dari Miss Ika. Yuk, sebelum selesai kita baca ayat hafalan kita di Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Anak-anakku, semoga firman pagi ini menjadi rema buat anak-anak semua. Sebelum selesai, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat rema yang firman-Nya Tuhan sudah sampaikan. Semoga jadi rema buat anak-anak semua, juga buat setiap orang tua yang mendengarkan, biar mereka boleh diberkati pagi ini Tuhan. Dan Tuhan, Engkau tahu setiap kebutuhan anak-anak kami dimanapun mereka berada dengan keluarga mereka. Engkau penuhi setiap kebutuhan mereka, Engkau penuhi setiap kekurangan mereka Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat, marifat, hikmat kebijaksanaan yang daripadamu Tuhan, biar hidup mereka berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga minta Engkau berikan semangat belajar buat setiap anak-anak didik kami ya Tuhan, biar anak-anak senantiasa setiap hari selalu bersemangat di dalam meraih cita-citanya, belajar meraih cita-citanya untuk masa depannya kelak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur buat setiap hari yang Kau beri. Kami ucap syukur buat hidup yang sudah Engkau berikan. Bila hidup kami tetap jadi terang dan berkat buat sekalian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.